Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Gelap. Guys, kalian pernah lihat Magnus Carlsen bermain King's Gambit nggak? Kalian pernah lihat Magnus Carlsen bermain Gambit Raja nggak? Kalau belum pernah, kalian harus tonton video ini. Karena apa? Karena di video ini Magnus Carlsen memainkan Gambit Raja atau King's Gambit. Jadi pertarungan kali ini berlangsung beberapa bulan yang lalu ya, sekitar 11 bulan yang lalu pada turnamen Speed Chess Championship yang berlangsung secara online. Jadi pada video kali ini Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur yang bukan kaleng-kaleng berasal dari China. Siapa lagi kalau bukan Tuan Minli. Jadi Tuan Minli ini bukan pecatur sembarangan guys, ini pecatur yang sangat kuat ya, mempunyai elo rating online kurang lebih 3000 ya, agak mirip-mirip seperti elo rating daripada Magnus Carlsen. Nah, apakah pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen berhasil dengan King's Gambitnya? Apakah Magnus Carlsen akan kalah? Apakah pecatur asal China ini mempencundangi Magnus Carlsen? Langsung saja kita ke pertandingannya. Mari kita gaskan. Oke, baiklah kawan-kawan, pada pertandingan kali ini Magnus Carlsen megang buah putih, sementara Tuan Minli megang buah hitam. Magnus Carlsen memulai dengan E4 dibalas dengan E5, kemudian F4. Ya, ini main line pembukaan daripada King's Gambit. Sebenarnya Stockfish tidak menyarankan pembukaan King's Gambit. Karena apa? Karena ini dianggap ya kurang akurat ya, tapi don't try like this at home ya. Ini hanya untuk catur cepat. Jangan pernah coba memainkan King's Gambit pada catur klasik ya. Karena apa? Karena itu sangat-sangat berisiko ya. Kemudian Tuan Minli menjawab dengan King's Gambit diterima ya. King's Gambit ejected. Ya, main lainnya di sini biasanya kuda ke F3 ya. Ini yang paling umum ya kalau melakukan King's Gambit biasanya ya, para pecatur-pecatur atau master-master catur. Tapi Magnus adalah Magnus. Dia melakukan langkah yang tidak terduga, yaitu kuda C3. Ya, di sini kalau saya perhatikan evaluation bar berpihak pada hitam ya. Kenapa? Karena King's Gambit ini pembukaan yang sangat agresif sekali kawan ya, sangat-sangat agresif. Kemudian Tuan Minli langsung ya mengeluarkan kuda ke C6 ya. Kemudian Magnus menjawab dengan D4. Hitam ya langsung agresif ya, yaitu Queen H4 skak. Skak raja. Ya, raja dimainkan ke E2, kemudian D6 dimainkan oleh hitam. Magnus memainkan kuda F3 untuk mengusir menteri. Ya, namun pecatur asal Cina ini tidak gentar guys. Dia ya langsung mengulti Magnus dengan gajah G4. Boom ya, ancam balas ancam. Kuda nggak mungkin bisa makan menteri. Karena apa? Karena sedang open guys ya, sedang dipin ya. Kemudian Magnus gajah kali F4 ya, hitam gajah F3 skak. Yap, langsung saja ya kudanya disikat kawan. Magnus memukul gajah menggunakan raja kali gajah. Kemudian hitam kuda F6. Apa ide daripada kuda F6 ini? Untuk menukarkan menteri ya. Jadi hitam ya akan menukarkan menteri ya. Ya, untuk apa? Untuk melemahkan pertahanan daripada putih ya. Karena kelebihan daripada permainan King's Gambit ini ada pada Queen ya, kalau saya perhatikan ya.
queen daripada Magnus ini sangat-sangat kuat sekali ya, sehingga hitam ya berusaha menukarkan menteri. Magnus G4 mengusir menteri. Yap, benar saja. Menteri H5 skak, dan ini pun menukarkan menteri, terjadi pertukaran menteri. Raja G2 dimainkan, hitam queen kali queen, benteng kali queen di D1, rokade ya, hitam rokade. Kemudian putih memainkan gajah C4 ya, gajah C4 dimainkan untuk menghubungkan benteng ya, biar bentengnya saling terhubung ya. Kemudian hitam kuda kali E4 yap. Jadi pada pertandingan kali ini sangat seru guys, karena dikomentari oleh Levi Rosman atau Gotham Chess. Gotham Chess pada pertandingan kali ini mengomentari. Gotham Chess mengatakan ini langkah blunder ya. Kenapa ini langkah blunder? Karena kuda putih bisa naik ya atau menggarpu pion yang ada di F7 guys ya. Bagaimana caranya? Bagaimana triknya? Jadi ide daripada hitam di sini sangat sederhana guys ya. Ketika kuda makan pion di E4, maka kalau misalnya dimakan ya, makan maka akan ada garpuan. Itu ide daripada hitam. Namun ya hitam lupa bahwa Magnus adalah Magnus ya. Dia bisa menggarpu ya, menggarpu benteng. Ini langkah menarik ya. Ini langkah kemenangan daripada Magnus ya. Jadi Magnus di sini unggul kualitas guys. Ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Yap, ketika hitam makan pion di E4, putih ya meladeni ide daripada hitam ya. Magnus tahu bahwa dia akan digarpu, tapi itu langkah sangat blunder ya. Kemudian benar saja D5 dimainkan, kuda G5, boom, dan ini bikin hitam geleng-geleng kepala. Pada saat pertandingan ini saya melihat ekspresi daripada hitam di sini, ekspresi pecatur asal dari Cina ini, dia geleng-geleng kepala guys. Dia menyadari bahwa dia melakukan langkah yang sangat blunder. Kemudian hitam melanjutkan dengan pion kali gajah, kuda kali F7 ya. Ini menggarpu kedua bentengnya. Salah satu harus dapat ya benteng daripada hitam. Kemudian hitam memainkan gajah E7. Kenapa dia tidak memindahkan bentengnya ke sini mungkin atau ke sini gitu? Ya sama aja sebenarnya guys. Ya mau kemanapun bentengnya akan disikat guys, akan dapat salah satu. Ya, oke, kita kembali ke partai aslinya. Yap, hitam lebih memilih pengembangan gajah ke E7. Ya benar saja, Magnus kali H8 ya, bentengnya disikat, benteng kali kuda, D5 dimainkan mengusir atau mengganggu kuda, kuda B4 dimainkan ya. Kuda B4 ini untuk mengincar pion yang ada di C2 ya. A3 dimainkan, kuda A6 ya. Kenapa kuda tidak makan pion? Nah, kalau misalnya kuda makan pion ini sangat-sangat tidak bagus ya buat hitam ya. Akan ada benteng C1 ya, kalau misalnya kudanya ditarik ke D4 misalnya, maka ya sama aja sebenarnya. Maka hitam lebih memilih mengamankan kudanya ke A6. Magnus D6 ya, pion D6 dimainkan, pion kali pion, gajah kali pion, gajah F6 dimainkan, C3, kuda C7,
Benteng H sorry bukan benteng E1 dimainkan. Ya, idenya apa? Idenya untuk menguasai file E yang sudah terbuka. Kuda A8 dimainkan. Putih gajah E5, idenya apa? Untuk menukarkan gajah. Kuda B6, gajah kali gajah, pion kali gajah, makan, benteng E7, H5, benteng D4 dimainkan, raja B8, benteng F7, benteng F7 untuk mengincar pion guys, pion yang ada di F6. Benteng E8 dimainkan, raja H3 menghindar dari serangan daripada benteng ya. Benteng akan dimainkan ke E2 untuk skak raja, tapi Magnus lebih menghindar ya, menghindarkan raja ke H3. A6 dimainkan, benteng kali F6. Kuda A4 mengincar pion. Benteng F2 menjaga pion. Dan tepat pada posisi seperti ini, percaya atau tidak, pecatur Tuan Limin menyerah dengan gagah, perkasa, berani. Kenapa dia menyerah? Kenapa? Karena posisi serba sulit ya. Ya, kalau kita perhatikan pionnya dia kalah satu pion, kemudian perwira juga dia kalah, secara evaluation bar juga kalah ya. Jadi pada pertandingan kali ini Magnus melakukan King's Gambit dengan sangat apik, luar biasa, wonderful, wow. Ya, tapi don't try like this at home ya ketika kita memainkan catur klasik, tapi ini khusus untuk catur cepat guys, atau catur kilat. Oke? Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Master Gelap. Salam satu papan, salam satu hobi. Bye bye.